Nomor 1, jika X memenuhi persamaan berikut, maka jumlah semua nilai X adalah. Ya, jadi untuk kelas 12 IPS, cara nomor 1 di sini yang pertama kita harus tahu dulu bahwa mutlak itu ada dua kemungkinan. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga nomor 1 ini kita kerjakan 2 kali, yaitu ketika 2X min 3-nya positif, berarti kita buat biasa ya. 2X min 3 sama dengan 3X tambah 13. Ini operasi aljabar. Nanti yang sama-sama X pindah ruas. Yang 2X ke kanan menjadi dikurang. Awalnya positif. Lalu min 3 plus 13 juga sama. Pindah ruas gitu ya. Dengan sesama bilangan dipasangkan berarti min 13 ya. Karena pindah ruas. 3X kurang 2X itu X. Min 3, min 13, min 16. Sehingga kita dapatkan di langkah pertamanya adalah min 16 untuk X1. Yang kedua, kita jalankan yang negatif. Ya. Yang negatif berarti nanti 2X min 3-nya kita kali min ya. Berarti dia bentuknya menjadi 3 min 2X. Ditukar posisinya ya. Jadi min 3 jadi plus. 2X-nya jadi minus ya. Nah, ini definisi mutlak gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini min 2X-nya pindah ruas lagi ke kanan seperti tadi. Tapi kalau ini minus, berarti lawannya positif. 3X tambah 2X, lalu ini 3 dikurang 13 ya. Nah, ini hasilnya nanti 5X. Ya, 3 tambah 2. 3 kurang 13 itu adalah min 10. Di mana nanti X-nya itu adalah min 10 dibagi 5 karena 5 kali ya. Berarti pindah ruas jadi pembagian. Dapatlah X2-nya adalah min 2. Nah, ini. Oke. Sekarang kalau sudah dapat dua macam X, ini harus di cross check dulu. Ya, harus di cross check dulu ke pilihan ganda. Kita tahu bahwa di sini di ruas kanan itu tidak ada mutlaknya, ya. Sedangkan yang ruas kiri itu ada mutlaknya. Nah, ingat yang namanya mutlak di akhir itu pasti positif. Berarti ruas kanan pun juga akan mengikuti karena sama dengan. Berarti kita harus menemukan X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 minimal. Ya, karena ruas kanan ini mengikuti yang kiri, hasil akhir pasti plus. Ya, kalau mutlak itu hasil akhir pasti plus. Ya, pasti plus. Ya. Nah, berarti kita jalankan ya ruas kanan pun sama juga harus positif. Nah, berarti nanti X yang memenuhi itu kalau kita lihat ini 13 pindah ruas min 13. Lalu 3 pindah ruas juga menjadi pembagian karena perkalian gitu ya. Nah, min 13 per 3 itu sekitar min 4 koma ya. Min 4 koma sekian. Nah, nyata dia nilai X-nya harus di atas min 4 koma. Nah, di antara 2X yang kita dapetin tadi, yang memenuhi hanya ini aja. Ya, yang ini tidak memenuhi. Ya, kayak gitu. Karena nanti kalau kita masukin ke soal awal, yang min 16 ini tidak sama ya nanti ya. Ruas kiri hasilnya tidak sama dengan ruas kanan. Berarti nanti yang memenuhi hanya min 2 aja. Maka kesimpulannya jumlah semua nilai X karena cuma 1, 2 yang ada. Berarti jawabannya yang C, min 2. Begitu ya semuanya. Selanjutnya nomor 2. Nilai X yang memenuhi dari persamaan masih tentang mutlak. Nah, ini pun nanti juga sistemnya sama kayak tadi. Cuman karena di sini ada dua mutlaknya, kalau Bapak cara ngejainnya di sini cukup satu aja yang didefinisikan. Boleh ruas kiri atau ruas kanan yang didefinisikan mutlak. Nah, kalau Bapak mendeskripsikan definisi mutlaknya itu yang ada di ruas kiri, ya. Yang ini yang Bapak definisikan mutlak ya. Nah, untuk yang kanan ini tidak usah didefinisikan lagi. Jadi mengikuti soal nomor 1,
X plus 8 ini pasti positif akhir ya. Jadi yang didefinisikan hanyalah yang kiri saja. Seperti itu. Kita mulai. Jadi pertama kayak tadi ya. Kita buat positif dulu. Fungsi 3 min 2x-nya. Nah ini kita buat sama dengan terlebih dahulu. Seperti di nomor 1 caranya ya. Jadi jangan langsung dimasukkan pertidaksamaan. Dibuat dulu seperti ini. Ini nanti pindah ruas. Min 2x-nya ke kanan jadi plus. Jadi x tambah 2x. Lalu 3 kurang 8 ya. 8-nya pindah ruas juga. Jadi min. Maka 3x sama dengan min 5. Ya. Berarti X-nya adalah min 5 per 3 yang pindah ruas 3-nya. Ya. Yang pertama, yang kedua juga nanti juga didefinisikan yang ruas kiri menjadi min ya, dikali min. Berarti kalau 3 min 2X itu berubah menjadi 2X min 3 ya. Min 2X jadi plus, 3 jadi minus. Ya. Yang kanan tetap X plus 8 ya. Nah ini pindah ruas 2X kurang X jadinya. Lalu ini min 3 pindah ruas jadi plus 3. 2 kurang 1 itu 1. Berarti langsung X ya. Dapat 8 tambah 3, 11. Nah nanti dari sini barulah kita uji coba ke garis bilangan. Nah ini ada apa aja titiknya. Kita hitamkan karena dia ada sama dengannya di soal. Ya. Ada min 5 per 3 sama ada 11. Nah biasanya kalau menguji apakah dia positif atau minus di garis bilangan, biasanya Bapak pakai X sama dengan 0 ujinya. Ya, yang paling gampang angkanya. Nah, X sama dengan 0 masuk ke soal ya. Kita coba sama-sama, berarti 3 dikurang 2 kali 0 gitu ya. Lalu ini X plus 8-nya mungkin pindah ruas aja kali ya, biar nggak bingung. Kalau mutlak X plus 8 pindah ruas jadi minus ya luarnya. Kurang dari sama dengan 0. Tadi masih ada X ya di X plus 8. Kita ganti X-nya 0. Berarti mutlak 0 tambah 8. Nah, kalau kita hitung ini. 3 kurang 0 itu mutlak 3 adalah positif 3. Lalu 0 tambah 8 itu plus 8. Mutlak juga 8. Berarti 3 kurang 8. Nah, itu kalau kita cek 3 kurang 8 itu kan min 5. Min 5 itu kurang dari 0 benar ya. Itu sangat benar ya karena min 5 lebih kecil dari 0 ya. Karena min 5 lebih kecil dari 0 maka di sini minus ya tandanya ya. Nah di sini hasilnya minus 5-nya. Berarti yang sebelahnya nanti selang-seling karena fungsinya tidak ada yang berulang di sini ya. Nah, tinggal ikuti panahnya nanti ke arah mana tergantung peta samaannya gitu ya. Di sini dia mintanya sekali lagi kurang dari. Kalau kurang dari itu ke arah minus. Ya, kalau misalkan lebih dari berarti ke arah positif sebaliknya ya. Nah, untuk soal ini karena kurang dari berarti min 5 per 3-nya ke arah kanan ya. Karena minusnya di kanan, 11 di kiri. Karena dia minusnya ada di posisi kiri dari angka 11. Nah, ini yang diambil yang paling banyak bertemu panahnya yang ini. Ya, ini ada dua macam, yang kanan sama kiri cuma satu aja ya. Nah, berarti jawabannya mana, Pak? Jawabannya yang C ya. Yaitu min 5 per 3 ini HP-nya ya. HP-nya itu nanti jawabannya adalah berada di antara min 5 per 3 mengapit ya sampai dengan 11. Kayak gitu ya semuanya untuk nomor 2. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 3, himpunan penyelesaian dari pertasamaan berikut. Oke, jadi nomor 3 ini seperti biasa kita lihat dulu fungsinya. Yang atas X min 3 itu sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Paling yang bawahnya nih ya. Yang bawah ini X kuadrat dikurang 8X plus 7 difaktorkan. Ingat kalau pemfaktoran berarti cari berapa kali berapa yang hasilnya 7 dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 8. Nanti kalau difaktorkan dapat min 1 dan min 7 ya. Karena min 1 min 7 ini kalau kita kalikan dia hasilnya 7 angkanya, kalau min 7 min 1 kita jumlahin itu min 8x di sini. Ya, betul ya. Nanti ini kita punya 3 fungsi ya, berarti ya. Jadi ada yang fungsi x min 3 pertama ya. Itu namanya fungsi yang ada di pembilang ya. Yang ada di pembilang x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 3. Dan penyebut itu kita punya x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya 1 gitu ya. Karena kan di kanan 0 ya di sininya. Dan satu lagi x min 7 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 7 gitu ya.
Nah, X-nya adalah 7, berarti nanti kita punya 3 pembatas ya di garis bilangan. Ya. Ada apa aja? Ada 1 yang paling kecil angkanya, ada 3 dan 7. Nah, ini kenapa nggak dihitamkan? Karena dia tidak ada sama dengannya. Ditambah lagi kalau penyebut dia nggak boleh 0. Nah, makanya di sini tidak boleh ada sama dengannya ya. Dikosongkan titiknya gitu. Nggak ada hitam-hitamnya ya, dikosongkan karena dia tidak sama dengan ya. Ini prosesnya sama dengan nomor 2, nanti kita uji ya. Kita uji misalkan di sini yang di antara 1 sampai 3 itu taruhlah misalkan X-nya adalah 2 ya. Ini hanya uji aja buat nentuin tanda plus atau min di garis bilangan ke soal ya. Kita ngujinya ke sini, ke soal awal gitu ya. Atau ke sini boleh juga ya, sama. Atau ngujinya ke sini boleh juga ya. Ini kita uji sama-sama. Nanti di sini ada X min 3, kita masukin X-nya 2 ya. Dari sini kita coba tadi ujinya 2 min 3 per 2 min 1 kali 2 min 7. Nah ini kalau dihitung sama dengan 2 kurang 3 minus 1. Minus 1 dibagi 2 kurang 1. 1. 2 kurang 7 minus 5. Nah ini min ketemu min habis, berarti hasilnya positif. Berarti kesimpulannya di antara 1 sampai 3 itu positif. Nah, yang kanan kirinya itu tinggal diselang-selingkan saja karena di sini tidak ada fungsi yang pangkatnya genap, semua ganjil. X min 3 pangkat 1, X min 1 pangkat 1, X min 7 pangkat 1 juga. Sehingga nanti di sini kita lihat tandanya sudah selang-seling setelah kita dapat tadi hasilnya positif di antara 1 sampai 3. Karena mintanya lebih dari 0 berarti satunya ke arah positif. Prosesnya sama dengan tadi ya. Ke arah positif gitu ya. Nah, ini juga sama, 3-nya ke arah positif juga, gitu ya. Dan 7-nya juga ke arah positif, ya. Nah, berarti yang memenuhi yang paling banyak panahnya itu yang ini sama ini ya. Karena sama-sama 2 panahnya, berarti jawabannya kalau di opsi itu 1 sampai 3 atau X lebih dari 7. Berarti jawabannya yang A ya, HP-nya. Yaitu sekali lagi di antara 1 sampai 3 atau X-nya di atas 7 nilainya. Oke. Itu nomor 3 semuanya. Nomor 4 selanjutnya di sini membahas tentang 3 variabel ya SPLTV karena di sini ada 3 objek atau 3 macam paket yang diketahui ya, yaitu ada paket A, B, dan C di mana masing-masing paket 3 variabelnya diketahui semua. Di situ ada meja putih, celana, dan dasi ya. Jadi yang akan jadi X itu adalah sesuai dengan soal ya diketahui. X itu adalah kemeja putih, Y itu adalah celana, Z itu adalah dasi ya. Nah, maka di sini nanti kita buat model matematikanya. Yang pertama yaitu untuk paket A dulu ya. Untuk paket A ini dia butuhnya tiap paket ada 3 kemeja putih, 2 celana, dan 2 dasi. Ya. Nah, karena kita di sini harganya nggak tahu, berarti ya tadi, karena pemisahan banyak kemeja putihnya X ya, berarti mode matematikanya adalah 3X tambah celananya cuma 2, berarti 2 kali Y ya. 2 kali berapa nanti yang dibutuhkan, terus ditambah 2 dasi, 2 Z ya. Itu hasilnya adalah 256.000 ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti nilainya kita cari tentunya ya. Kalau memang disuruh ya. Tapi kalau enggak, karena di sini cuma model berarti nggak usah cari X, Y, Z-nya ya. Kita hanya disuruh mencari modelnya aja. Ya. Yang kedua juga sama dibuat seperti ini ya. 4X tambah, di sini ada 1 sana berarti 1 Y tambah 2 kali Z, das itu Z ya, itu harganya 218.000 ya. Dan yang C itu adalah 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 173.000. Kalau di opsi itu yang sama jawabannya itu yang kita cek ya. 3X tambah 2 2Z, 4X 2Z, 2X tambah. Ya, yang A ya jawabannya ya.
Yang sama dengan yang tadi kita bahas barusan itu yang A jawabannya. Ya, itulah model matematika untuk soal nomor 4. Ya. Nah, lanjut nomor 5 selanjutnya. Nah, sama gitu ya. Nomor 5 juga membahas tentang 3 variabel. Ini kita buat dulu ininya ya. Model matematikanya seperti apa ya. Mana di sini yang akan jadi X, Y, Z itu adalah buku, pensil, dan hapus ya. Jadi X itu adalah buku, harganya nanti berapa, kita belum tahu. Pensil itu Y, penghapus Z. Ya, nomor 5 ya. Nah, nanti kita buat model matematikanya yang pertama. Di sini paket 1 harga 13.000 berisi buku, pensil, penghapus masing-masing 1 buah. Berarti X tambah Y tambah Z karena cuma 1 buah ya. Itu hasilnya 13.000 untuk yang model pertama. Untuk paket kedua berisi 3 buah buku berarti 3X. Lalu 2 pensil 2Y dan sebuah itu 1 ya artinya ya. Dan sebuah penghapus itu 32.000 harganya. Sedangkan yang ketiga satu lagi itu adalah paket 3 isinya 2 buah buku berarti 2X. Lalu pensil sebuah berarti 1 pensil 1 Y dan 3 penghapus 3 Z itu hasilnya 25.000 ya. Nah, jika nantinya yang akan kita beli paket 4 isinya 5 buku, 3 pensil dan 4 penghapus, berapakah harganya gitu ya. Oke, berarti kita pertama harus cari X, Y, Z dulu. Di sini kalau diperhatikan yang paling mudah adalah kita menghilangkan Y dulu kali ya nih ya. Jadi nanti kita pilih persamaan 1 dan 3 dulu supaya kita bisa dapat persamaan 2 variabel saja. Ya. Jadi langkah pertama, saya lagi kita eliminasi dulu. Kita pilih, yang kita pilih eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk menghilangkan Y gitu ya. Berarti nanti kita tulis ulang persamaannya ada 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 25.000. Terus persamaan satunya X tambah Y tambah Z sama dengan 13.000. Ini kita kurangi ya. Y-nya habis. 2X kurang X itu X. 3Z kurang Z plus 2 ya. 2Z. 25 kurang 13 itu 12.000. Ya. Nah, ini persamaan eliminasi yang akan kita jalankan nanti dua variabelnya ya. Nah, kita lakukan lagi selanjutnya eliminasi yang kedua. Nah, karena kita tadi hilangkan Y, berarti kita juga harus hilangkan Y tentunya gitu ya. Jangan sampai nggak konsisten. Tadi 1, 3 dipilih, sekarang Bapak coba pilih persamaan 1 dan 2 kali ya. Nah, masih sama tujuannya juga menghilangkan Y ya. Tidak boleh nggak konsisten, harus konsisten siapa yang mau dihilangin. Kalau tadi di awal Y, berarti kita juga hilangkan Y di langkah berikutnya. Nah, ini 3X tambah 2Y, kita tulis dulu persamaannya. Ya, hasilnya 32.000. Ya. Lalu di sini ada lagi persamaan keduanya. Persamaan 1 maksudnya ya. Tambah Y tambah Z sama dengan 13.000. Ini karena Y-nya belum sama, kita samakan dengan cara yang atas nggak berubah, yang bawah kali 2 supaya sama-sama 2Y. Ya semacam KPK ya. Jadi kita carinya yang atas tetap kali 1 aja, yang bawahnya baru kali 2 semua, 2X tambah 2Y tambah 2Z supaya nanti Y-nya ada yang sama nilainya dengan atas ya. Nah, 13.000 kali 2, 26.000. Ini kita kurangi karena sama tandanya. Coret 2Y-nya, 3X kurang 2X 2X. Terus Z kurang 2Z min Z. 32 kurang 26 itu adalah 6.000. Ya. Nah, ini yang kedua. Nanti selanjutnya kita eliminasi lagi. Eliminasi yang tadi udah kita dapetin dua variabel. Ada X tambah 2Z sama dengan 12.000. Ya. Selanjutnya nih tadi sama X min Z sama dengan 6.000. Nah, ini bisa langsung kurang ya. X-nya sama, koefisiennya 1. Kalau dikurang habis, tinggal Z-nya nih. 2Z kurang min Z kan berarti sama aja dengan 2 kurang min 1, berarti 3Z. Ya, 12.000 kurang 6.000, 6.000. Berarti harga penghapusnya satunya itu 6.000 bagi 3, yaitu 2.000. Ya, karena 3 kali berapa yang hasilnya 6.000 adalah 2.000. Kalau Z-nya udah dapat, berarti kita bisa substitusi ya. Kita bisa substitusi nilai Z ke sini gitu ya. Kita
ganti Z-nya menjadi 2000. Berarti X min 2000 sama dengan 6000, maka harga bukunya X-nya itu adalah 4000. 4000. 8000, sorry ya. Karena yang pindah ruas adalah min 2000-nya ya. Min 2000 pindah ruas jadi positif. Nanti dapat X-nya 8000 harga bukunya. Ya. Di harga penghapusnya 2000, harga bukunya adalah 8000. Nah, karena X sama Z udah dapet, berarti kita bisa menyimpulkan nyari Y-nya. Tinggal pilih salah satu, misalkan persamaan yang satu aja kali yang paling gampang ya. Yang paling gampang nih. Yang paling gampang kita jalankan kembali X tambah Y tambah Z-nya gitu ya. Ya hasilnya sama dengan 13.000. Tadi X-nya adalah 6.000 gitu ya. 6.000. 8.000, sorry. Ya. X-nya 8.000, Y-nya kita cari ya. Z-nya tadi 2000 sama dengan 13.000. Oh, ternyata harga pulpennya ini kan 8 tambah 2 10 ya. Nah, 10.000 pindah luas jadi negatif. 13.000 kurang 1000 kurang 10.000 itu hasilnya adalah 3.000. Ini harga pulpennya ya. Jadi nanti 8.000 tambahin 2.000 dulu pindah ruas, barulah nanti min 10.000 tambah 13 itu Y-nya 3.000. Nah, dari persamaan yang udah kita cari tadi ya, SZ-nya, baru kita bisa menjawab soalnya gitu ya. Nah, ini Bapak hapus dulu yang atas yang ini ya. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan semua tentunya ya. Kesimpulannya, berarti kalau kita ingin beli 5 buku, berarti 5X, 3 pensil 3Y, 4 jet penghapus ya. Nah, ini tinggal masukin harga-harganya di X-nya 2000 per satu pensil. Lalu harganya untuk Y 3000 untuk satu pulpen. Dan 4 kali jetnya tadi 8.000 untuk harga satu bukunya. Ya. Nah, ini kita hitung 5 kali 2000 10.000, 3 kali 3.000 9.000, 8 kali 4 32.000. Nah, ini kalau dihitung nanti 19 tambah 30 ya. 19 tambah 3 kan 19 ya. 5X tambah 3 ya tambah 4 Z. Ada kesalahan sebentar tadi X-nya bukan 2000 ya, kebalik Bapak. X-nya itu harusnya tadi 8.000 ya. Berarti 5 kali 8.000. Nah, kalau Z-nya tadi kan 2000, berarti 4 kali 2000 ya. Ini salah masukin tadi. Nah, oke. Berarti ini nanti 5 kali 8.000 itu 40. Ini benar. 4 kali 2000 itu 8.000 ya. Nah, ini kalau dihitung nanti ketemu hasilnya adalah 57.000 yang D jawabannya ya. 57.000 yang D. Oke, begitu untuk sistem persamaan linear 3 variabel untuk semuanya kelas 12 IPS. Ya. Sekali lagi caranya nanti dieliminasi terlebih dahulu, diringkas dulu dari 3 variabel menjadi 2 variabel supaya kita bisa dapat 2 objek lebih dahulu sebelum nantinya 2 objek yang udah kita cari tinggal disubstitusi ke persamaan awal. Boleh persamaan 1, 2, atau 3. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya nomor 6, sistem pertidaksamaan dari daerah di berikut yang dihasil. Nah, untuk soal ini kita harus tahu dulu bentuk garis sama fungsi kuadratnya ya. Kalau fungsi garisnya tidak cepatnya ya. Kalau dia letakkan di sumbu Y, ini kan min 3 ya. Dia melewati min 3 sama ini ada angka 4 di sini yang lewatin garisnya ya. Nah, ini rumus cepatnya adalah AX tambah BY ya. Sama dengan A kali B. A itu ada di sumbu Y, berarti min 3X. Balik ya. Nah, ini jadi balik di sumbu X, tapi dia nulisnya di sini 4Y ya. Nah, ini nanti hasilnya sama dengan min 3 kali 4. Nah, jangan lupa karena X-nya wajib positif, kalau di fungsi persamaan linear, maka dikali min dulu X-nya menjadi 3X, 4Y dikali min 4Y sama dengan 12. Nah, ini ya, atau 12 pindah ruas jadi 3X min 4Y min 12 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan asilannya di kiri, kalau kiri itu artinya dia kurang dari sama dengan ya.
Nah, kalau kanan baru dia nanti petak samanya lebih dari sama dengan untuk yang garis gitu ya. Nah, berarti karena dia di kiri posisinya di sini ya, di kiri gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ada garis kayak gini, ini namanya kiri, ini namanya kanan ya. Kalau begini gambarnya berarti ini kanan, ini kiri. Ya, gitu ya semuanya. Nah, untuk soal ini kalau kita lihat dia di kiri, berarti tandanya nanti berubah menjadi kurang dari sama dengan nol ya. Nah, karena dikurang dari berarti yang kurang dari sama dengan nol itu cuma A dan B ya. Kalau yang C ini salah karena dia lebih dari ya. C salah, lalu D juga salah karena dia bukan 3x malah 4x berarti salah juga. Berarti opsinya tinggal A dan B nih. Di antara berdua ini siapa yang benar gitu ya. Nah, setelah kita lakuin langkah satu, selanjutnya langkah kedua kita buat fungsi kuadratnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau kita buat fungsi kuadratnya, ini menggunakan rumus yang melalui dua titik sumbu X dan satu sembarang. Nah, untuk fungsi kuadratnya ini dia menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X min X1, X min X2. Ya. Nah, Y-nya itu nanti di sini adalah titik sembarang yang ada di fungsi kuadrat. X, Y-nya ini yang Bapak lingkari barusan ya. Itu 0,8 ini X-nya ini Y-nya gitu ya. Berarti 8 sama dengan A dikali X-nya 0. X1 itu yang ada di sumbu X yaitu ini sama ini ya. Nah ini X1 X2-nya itu ada 2,0 dan satu lagi 8,0. Ini X1 next 2 ya. Berarti 0 kurang 2 0 kurang 8 ya. Nah berarti 8 sama dengan 0 kurang 2 itu min 2. 0 kurang 8 itu min 8. Kalau dikaliin berarti 16A sama dengan 8. Hanya 8 dibagi 16 itu setengah ya. Nah, hanya setengah. Sehingga nanti fungsi kuadratnya itu adalah Y sama dengan A-nya setengah. X min X1-nya itu 2. Dan satu lagi X min 8 ya. Itu adalah bentuk umum fungsi kuadratnya. Ini dikaliin dulu X min 2, X min 8-nya kali pelangi. Berarti X kuadrat. Nah, ini semua tahu ya kali pelangi ya. Jadi nantinya nih di sini dikaliin ya. Ini sama ini. Kali pelangi. Nanti dapat hasilnya itu X kuadrat. Min 8 min 2 itu min 10X. Min 2 kali 8 plus 16. Nah, nanti ini tinggal dikecilin ya. Atau dikaliin 2 semua boleh ya. Semua dikaliin 2 berarti 2Y atau kali silang 2-nya ke kiri menjadi 2Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 16. Nah, nanti tinggal diubah aja sama dengannya gitu ya. Tinggal diubah aja sama dengannya yang mana yang memenuhi gitu ya. Nah, kalau kita coba uji 00 di sini, 00 kan dia di luar asilan ya. Berarti di jawabannya harus salah gitu ya, pasti masukin ke peta samaan. Jadi kita cari yang salah hubungannya. Nah, setelah dicek nanti ketemulah jawabannya itu yang B ya. Kenapa yang B? Karena kalau kita coba masukin 00 X-nya ya. Kalau kita uji dia misalkan tadi X-nya 0, Y-nya 0, itu kan letak titiknya di luar ya. Letak titiknya dia di luar asilan. Berarti kan dia nggak masuk ke himpunan ya. Karena asilan itu kan di sini yang benar-benar memenuhi. Nah, 00 kan di luar dari fungsi kuadratnya ya. Nah, kalau kita masukin 00 ke sini kan kalau misalkan pakai opsi yang B ya. Kalau kita pakai opsi B berarti 2 kali 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat min 10 kali 0 tambah 16. Nah, ini kan 0 ya. 0 lebih dari 16 itu salah ya. Harusnya 0 kurang dari 16. Berarti yang lebih eh, tepat yang B tadi ya. Karena dia betul. Pas dicek dia karena salah ya. Bukan B sorry ya. Maksudnya A ya tadi ya. Yang A jawabannya. Nah, karena kan DP harus memenuhi dua-duanya. Nah, ini kan salah nih. Yang lebih dari tadi ya. Yang lebih dari salah berarti karena dia salah harusnya yang A jawabannya ya. Kayak gitu. Kita cari yang DP ya. Tadi ada rat ya, bukan yang B tadi maksudnya yang A ya jawabannya ya. Karena di sini sekali lagi
kita cari yang betul. Ya, ini kan betul-betul, ini betul juga. Nah, ini betul kalau dia tadi dimasukin ke atas ya, tadi nolnya ke sini hubungannya dia harusnya kurang dari yang benar ya. Yang benar 0 kurang dari 16 berarti yang A jawabannya, bukan yang B ya. Yang B itu masih salah dia hubungannya. Oke. Jadi 6 seperti itu cara ngerjainnya ya semuanya. Nomor 7 selanjutnya di sini ada persamaan grafik berikut dengan faktor persekutuan terbesar dari A, B, dan C adalah 1. Nah, ini perlu diketahui ada asimtot tegak dan datar yang rumusnya sebagai berikut ya. Kalau asimtot tegak, berarti kan X sama dengan ya. Asimtot tegak itu X sama dengan, rumusnya adalah min D per C. Sedangkan satu lagi asimtot datar namanya. Asimtot datar itu rumusnya adalah Y sama dengan A per C. Di mana di sini diketahui X-nya adalah min 1. Berarti nanti min 1 sama dengan min D per C. Minnya coret, kali silang, berarti C sama dengan D nilainya. Yang kedua asimtot datar Y adalah A per C. Y-nya 3/2 ya, berarti 3/2 sama dengan A per C. Nanti akan dapat nilai dari A adalah kali silang 3/2 C. Nah, itu 3/2 C. Dan satu lagi, kita punya di sini melalui 0,-3 nih ya. 0,-3 berarti X-nya 0, Y-nya -3. Ini tinggal disubstitusi ke fungsi awal ya. Berarti Y-nya -3, A-nya 0. A-nya 0. X-nya 0 ya maksudnya. A kali 0 tambah B dibagi C kali 0 tambah D. Ini nanti kali silang ya. Awalnya kita hitung dulu min 3 adalah B per D. Di mana nanti hasilnya min 3D adalah B. Dan D itu sama dengan C, berarti bisa disubstitusi juga D-nya menjadi min 3C sama dengan B. Nah, ini semua sudah dalam C, tinggal disubstitusi lagi semua ke awal. Ya, kalau disubstitusi nanti jadi seperti ini semuanya. Ya, berarti fx sama dengan ini AX-nya, A-nya itu 3/2 CX berarti ya. A-nya kita ganti, B-nya juga kita ganti min 3C per CX-nya tetap, D-nya itu C. Nah, ini nanti sama-sama C ya, C-nya dikeluarin ya. Nah, C-nya dikeluarin, nanti C dikeluarin, sisa 3/2X min 3 per yang bawah juga sama-sama C, C-nya dikeluarin, sisa X ya, karena C bagi C habis, dan sebelahnya C bagi C 1 ya. Nah, C-nya coret, berarti inilah fungsi aslinya gitu ya. 3/2X min 3 dibagi X plus 1 ya. Nah, itu fungsi aslinya. Nantinya kalau sudah baru kita translasikan gitu ya. Nah, ini Bapak hapus dulu yang bagian sini ya. Nah, karena tadi kalian udah dapat nilai dari fx-nya. Sekarang langkah selanjutnya kita translasi gitu ya. Kita translasi. Nah, oke. Karena fx-nya udah dapat ya dia, fx-nya ini gitu ya. Nah, kalau translasi itu ya, translasi itu caranya adalah nanti memasukkan x, y, lalu kita jumlahkan dengan translasinya, atau kita geser, menghasilkan bayangan, di mana bayangannya ini rumusnya adalah ditambah ya. X tambah A dan Y aksen adalah Y tambah B. Yang masing-masing komponen ditambah ya. Nah, di sini kan yang kita cari kan X sama dengan ya. Nah, berarti nanti di sini kita lihat dulu AB-nya ya. Hanya kan min 4, B-nya 1 nih. Di soal udah ketahuan ya. Ini A, ini B gitu ya. Nah, berarti nanti di sini X aksen ya. Sama dengan X tambah min 4. Nanti min 4-nya pindah ruas karena kita ingin mencari X sama dengan ya. Berarti nanti X sama dengannya kita ganti menjadi X aksen plus 4. Nah, itu pindah ruas ya, soalnya min 4 jadi positif pindah ruas. Begitupun dengan yang Y, ya. Y aksen adalah Y tambah B, di sini Y tambah 1.
Berarti Y-nya itu adalah Y aksen min 1. Nah, nanti tinggal diganti ke sini. Disubstitusi ya. Disubstitusi. Nah, oke. Ini sambil dihapus dulu yang sebelah sini ya. Dihapus dulu ini. Nah, berarti nanti fx-nya kita ganti ya menjadi apa? Yaitu fx jadi ini ya. Y AC min 1 berarti Y min 1. AC-nya nggak usah ditulis lagi gitu ya. Sama dengan 3/2x. X-nya kita ganti tadi X tambah 4 ya. Lalu dikurang 3 dibagi X-nya. X plus 4 diganti plus 1. Nah ini min 1 pindah ke kanan ya. Jadi plus nanti. Berarti Y sama dengan ini 3/2-nya dikali ke dalam ya. Berarti 3/2x tambah 4 bagi 2 kali 3 6 kurang 3 dibagi x tambah 5 tambah 1. Nah, ini nanti ini kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut dulu x plus 5 gitu ya. Berarti Y sama dengan 3/2x tambah 6 kurang 3 ini tetap X plus 5, yang kanan dijadiin X plus 5, X plus 5 karena disamakan penyebut. Nah ini kalau dijumlahkan atasnya, yang bawahnya tetap X plus 5 ya. Nah ini berarti 3/2X tambah X ya. 3/2 tambah 1, 2/2, 5/2X. 3 tambah 5, 8. Nah ini nanti disamakan penyebut lagi, ada perduanya. Per 2, 5x tambah 8 kali 2, 16. Per x tambah 5, nanti 2-nya pindah ke bawah ya, karena per lagi gitu ya. Nah, berarti di sini nanti Y-nya itu adalah 5x tambah 16 dibagi 2 kali x tambah 5, nanti jawabannya ketemu yang E ya. Karena 2 kali x tambah 5 berarti 2x tambah 10 jawabannya. Dan yang atas tadi pembilangnya 5x tambah 16. Jadi seperti itu cara mengerjakan asimtot ya, menggunakan substitusi. Setelah dapat fungsi aslinya nanti kita translasi fungsi tersebut menjadi bayangan yang baru tentunya ya. Itu nomor 7. Nah, selanjutnya nomor 8, suatu pabrik tepung bahan dasar beras X memproduksi tepung beras melalui 2 tahapan. Tahapan pertama menggunakan mesin 1 dan seterusnya. Oke, ini bahan dasarnya 18 ton, banyak tepung dihasilkan. Nah, berarti ini per tahapan ya. Berarti kalian kerjakan dari F dulu ya. Ini sama aja kalau di fungsi itu dia G komposisi F ya. Jadi kita kerjakan dari F dulu ya. Kita masukin nanti X-nya itu adalah 18 ya. Nah, kalau G komposisi F kan sama aja dengan GFX ya. Nah, berarti kita kerjakan F18 dulu. F18 itu dimasukinnya ke sini ya. Nah, X-nya diganti menjadi 18 ya. Berarti 1/9 kali 18 kuadrat min 18 tambah 5. Itu dihitung dulu ya. 18 pangkat 2 bagi 9 ya. Itu hasilnya 36. Ya. Sekali lagi 18 kali 18 bagi 2 3 bagi 9 itu 36 ya. Berarti G 36 kurang 18 tambah 5 tuh kurang 13. Berarti hasilnya G 23. Nanti 23-nya tinggal masukin ke sini. Ke fungsi selanjutnya ya. Yang ada di bawahnya nih. Yang 7x tambah 3 ya. Masukin ke sini. X-nya 23 ya. Berarti 7 dikali 23 tambah 3. Nah, kalau kita hitung berarti 7 kali 23, 161 tambah 3 adalah 164. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu ya, nomor 8 caranya. Jadi pertama kalian masukin ke dalam F dulu, tahapan satunya, X-nya berapa diketahui di soal. Nanti kalau X yang di soal sudah dicari, nilai dari F-nya baru masuk ke G. G-nya lihat tadi hasil F berapa, tinggal disubstitusi juga, tapi ke fungsi yang G. Masukinnya gitu. Itu nomor 8 ya.
Oke, sekarang nomor 9 lanjut. Tan A, ya. Tan A itu min akar 3. Nah, kalau tan A minus di kuadran keempat, berarti nilai cosnya positif, ya. Sesuai yang pernah dibahas di kelas. Kalau aturan trigono positif, dia di sini kuadran 1 semuanya positif. Kuadran kedua yang positif cuma sin doang. Kuadran 3 yang positif tan. Sedangkan kuadran 4 yang positif cos. O sin tan cos gitu ya. Nah, kalau akar 3 itu sama aja dengan tan 60. Tapi karena ini di kuadran keempat, berarti kalau tan A adalah min akar 3, ini pakai relasi ngejain nanti ya. Di mana relasi di kuadran ketiga itu menggunakan kuadran 4 sorry ya. Kuadran 4 itu adalah 360 min alfa. Nah, alfa yang nilainya akar 3 di kuadran 1 itu tan 60. Berarti 360-nya kita kurangi 60 derajat, didapatlah tan 300. Ya. Berarti A-nya adalah 300 derajat ya. Berarti kita bisa nyimpulin A-nya 300 derajat. Nah, karena mencari cos, sama kayak tadi gitu ya, cos 300, berarti kita buat dulu relasinya juga sama. 360 kurang alfa, alfanya itu di sini 60 ya. Supaya hasilnya 300 derajat. Nah, karena di kuadran keempat cos negatif, berarti tambahin negatifnya. Jadi min cos 60. Nah, ini min cos 60 itu, kalau dihitung hasilnya min setengah. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, jadi sekali lagi untuk mencari kosinus A itu relasinya 360 min alfa cos tadi yang A kita cari A-nya itu 300 derajat dari 360 kurang 60. Jadi tan dulu yang diketahui ya. Nah, kalau cos tinggal menyesuaikan rumusnya adalah tadi negatif sorry pos. Oh ya, sorry. Ini positif maksudnya ya, kok jadi minus ya. Nah, maksudnya setengah jawabannya ya. Ada salahan. Nih, karena di kuadran 4 ya. Kalau kuadran 4 itu kosinus positif ya. Positif. Kalau di kuadran 4 kosinus positif bukan min ya. Nanti ada yang salah tadi ya. Maksudnya adalah positif setengah. Berarti yang D jawabannya ya. Kecuali kalau tadi cosnya di kuadran ketiga berarti dia tandanya negatif. Kuadran 2 pun sama, cosinus juga negatif. Yang positif kuadran 2 itu sin. Kalau kuadran 3 yang positif itu tannya. Ya, nomor 9 semuanya. Ya, lanjut nomor 10. Diketahui jarak 90 meter dari dasar gedung pabrik roti merek A, sudut elevasinya 45, sedangkan puncaknya 60. Nah, jadi ini merupakan penerapan dari trigono ya. Yang pasti kita pertama harus lihat dulu segitiga yang kecil yang paling gampang. Ini sudutnya 45 tadi diketahui, di mana yang kita cari A ya, yang diketahui 90. Nah, kalau seberang dari alfa itu namanya sisi depan ya. Ini depan, nah yang ada di bawah itu sampingnya alfa. Nah, kalau ini miring ya. Yang kita butuhkan desa. Nah, kalau depan per samping itu adalah rumus dari tan alfa atau di sini alfanya 45. Di mana depannya itu A, sampingnya 90 diketahui. Lalu tan 45 itu nilainya kalau di tabel 1 nilainya ya. Nah, berarti kalau dikali silang nanti A-nya adalah 90 nilainya. Ya. Ini langkah pertama, langkah kedua juga sama gitu ya. Menggunakan tan juga, tapi alfanya 60 gitu ya. Masih sama depan bersamping juga rumusnya, cuma beda tannya aja sama sisi depannya. Kalau sisi depannya berarti kan gabungan antara A dan B ya. Nah, gabungan A dan B dibagi sampingnya itu 90 gitu ya. Tan 60 itu adalah akar 3 nilainya ya. Dimana A-nya 90 berarti 90 tambah B gitu ya. Nah, ini kali silang 90 kali akar 3 itu 90 akar 3. Nah, berarti nanti B-nya itu adalah 90 akar 3 kurang 90. Pindah ruas ya. Yaitu B-nya aja. Gitu. Nah, karena pertanyaannya tinggi gedung plus cerobong asap,
Berarti A sama B-nya kita jumlahin ya. Berarti B sama A-nya kita jumlahin. Tadi A-nya itu 90. B-nya itu 90 diakarin 3 dikurang 90. 90-nya coret. Berarti jawabannya nanti dapat tinggal 90 akar 3 aja jawabannya ya. Karena pertanyaannya mencari tinggi gedung ditambah cobong asap. Ya gitu ya, jawabannya yang A nomor 10. Ya baik, selanjutnya nomor 11. Ini ada grafik sinusoidal gitu ya. Grafik sinusoidal. Di mana ada suhu Kanada ya. Yang rata-ratanya mengikuti rumus TB sama dengan 20 cos 30 kali B min 7 tambah 8 di mana TB itu suhu dalam derajat Celcius pada bulan ke B. Januari diangkat 1 B-nya, maka rata-rata suhu tertinggi di bulan Desember. Berarti B-nya 12 ya. Tinggal masukkan aja sebenarnya buat semua nih ya. B-nya diganti karena Desember itu bulan ke-12. Berarti B-nya diganti 12, 20 cos 30 kali 12 kurang 7 tambah 8. Jadi 20 cos 12 kurang 7 itu 5. 5 kali 30 150 ya. Nah, cos 150 itu kan min setengah kali 3 ya nilainya ya. Kalau dihubungkan dengan relasi trigono ya. Cos 150 itu min setengah kali 3. Ini kita hitung 20 bagi 2 itu 10. Berarti min 10 kali akar 3. Akar 3-nya 1,7 ya. Berarti min 10 kali akar 3. Akar 3 itu 1,7 di soal. Tambah 8. Ini min 10 kali 1,7 itu min 17. Tambah 8. Maka hasilnya adalah min 9. Yang A ya. Itu suhu tertinggi di bulan Desember. Ya, nomor 12 diketahui fx 3 sin 2x min pi per 6 plus 5 dan gx adalah 3 cos 2x min pi per 6 min 1. Grafik G didapatkan dengan cara menggeser grafik fx sejauh apa gitu ya. Nah, ini coba diperhatikan dulu cara mengerjakannya semua ya. Jadi yang kita ubahkan f ya. Dari sin ke cos. Nah, ini 5 ke min 1 itu dikurang 6 ya. Jadi buat menuju ke min 1 nanti diubah menjadi fx sama dengan tulis dulu 3 sin 2x min pi per 6 tambah 5 supaya jadi min 1 berarti harus dikurang 6 ya. Dikurang 6 baru nanti hasilnya adalah min 1 ya. Jadi kalau minus itu bergeser ke bawah. Ya, kalau min ke bawah, kalau plus ke atas ya. Berarti ini salah nih, ya. Salah ya, karena dia bilang ke atas. Harusnya kan ke bawah ya, karena minus ya. Yang pertama. Yang kedua, kita ubah selanjutnya yaitu sin-nya menjadi cos. Itu pakai relasi. Di mana kalau sin alfa itu relasinya adalah cos 90 min alfa. Ya. Alfanya 2x min pi per 6 ya. Di mana alfanya itu di soal diketahui 2x min pi per 6. Ya. Berarti di sini nanti kita jalankan. Berarti 90 derajat. 90. Nah, kalau pi itu 180 derajat ya. Jadi kalau pi per 6 itu 30 derajat kalau dihitung ya. Nah, kayak gitu. Ini min 1. Ya. Sekali lagi. 90 min alfa itu adalah relasi dari sin. Ya. Berubah ya. Relasi yang berubah. Seperti itu semuanya. Pi itu adalah 180 derajat. Jadi kalau dibagi 6 itu 30. Sehingga hasilnya fx sama dengan 3 sin. Ini 90 dikurang min 30 kan berarti 120 derajat ya. Min 2x. Nah, min 1. Terus juga ada sifat lagi. Ya. Karena di sini 2x positif tetap
kita menggunakan sifat kalau, oh iya sorry, ini belum diubah ya tadi ya. Belum diubah sinnya, harusnya cos ya tadi. Diubah dulu. Nah, kita punya sifat kalau cos alfa itu sama aja cos min alfa ya nilainya. Ini sifat ya. Jadi cos alfa dengan cos min alfa sama artinya. Berarti bentuk ini juga bisa kita ubah menjadi 3 cos 2x min 120 itu boleh ya. Karena kan artinya sama ya. Antara cos min alfa dengan cos alfa sifatnya. Nah, nanti di sini kita keluarin duanya ya. Karena dia sama-sama dua, duanya dikeluarin. Nah, ini tinggal X min 60 derajat ya. Kenapa Pak 60 gitu ya? Karena 120 dibagi 2 itu 60 gitu ya. Dikeluarin duanya berarti dibagi tinggal 60 derajat. Nah, supaya hasilnya di sini nanti adalah 2X min pi per 6 ya. Nah, pergeserannya berapa derajat ya? Nah, dilihat dulu di sini nih Tani ya. Jadi sekali lagi kan berarti 2x min min 120 derajat ya. Tadi pakai yang sifat tadi ya, sifat yang 90 derajat min alfa, alfanya tadi x min 30 ya. Tadi 3 cos 2 x min 60. Nah, kalau ini ya 2x min pi per 6 kan duanya kalau kita keluarin berarti x min 15 ya. Nah, berarti kita akan jadiin dia 15. Caranya gimana? Di min 60 supaya jadi min 15 ya. Itu berarti harusnya ditambah 45 ya. Nah, gitu ya, tambah 45 min 1. Oke, gitu ya. Jadi kan kita tadi disoalkan 2x min per 6 duanya dikeluarin dulu ya. Duanya dikeluarin dulu ya. Pas 2 dikeluarin kan berarti X min 15. Tadi di sini kita masih X min 60. Dari X min 60 ke X min 15 itu harus ditambah 45 min 60-nya. Ya. Nah, kalau ditambah dia bergeser ke kiri ya. Kalau tambah itu ke kiri gesernya dia ya. Kebalikannya kalau trigono ya. Kalau min baru ke kanan ya. Yang mana Pak yang plus minnya? Plus itu yang ini nih, yang di dalam kurungnya. Nah, kalau ini kan minus ya. Berarti supaya tadi dia min 15 kan berarti tambah ya. Nah, ini kan tambah nih. Tambah itu ke kiri arahnya ya. Kecuali tadi kalau misalkan min 60 kita harus kurangin 45. Nah, kalau dikurangin berarti dia bergeser ke kanan. Tapi kan kita pengennya kan min 15 hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya harus min 15. Berarti kan kita tambahin 45 ya. Karena min 60 kalau ditambah 45 itu min 15 berarti dia bergeser ke kiri ya. Nah, berarti jelas di sini bergesernya 45 derajat. Kalau 45 itu satuan radiannya pi per 4 karena 45 itu sama aja dengan 180 bagi 4 ya. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Nah, dia geser ke kiri sejauh 45 derajat dan ke bawah sejauh 6 unit yang di awal tadi ya. Oke, seperti itu semua nomor 12 cara mengubahnya menggunakan tadi ya relasi 90 min alfa sama yang tadi cos min alfa artinya sama dengan cos alfa. Dua poin ini aja intinya yang tadi kita ubah sifat-sifatnya itu. Ya. Ya, ini nomor 13 ini kita membuat model ketidaksamaan matematika ya. Di mana di sini kalau ada kata-kata paling banyak ya. Kalau paling banyak itu berarti kurang dari sama dengan ya. Nah, maksimal juga sama berarti nanti dia harus kurang dari sama dengan karena nggak boleh lebih. Kalau maksimal tuh sama aja artinya dengan paling banyak berarti mau nggak mau nilainya harus lebih kecil nantinya. Nggak bisa dia lebih besar lagi karena udah maksimal itu alasannya ya. Nah, di sini dua jenis TV, TV OLED dan TV 4K atau 4K. Ini kita misalkan X dan Y ya. Nah, ini kalau kita buat tabelnya gitu ya, ini X ini Y ya. Pertama kita lihat memproduksinya dulu ya.
produksinya itu dia katanya sebanyak 200 unit totalnya. Nah, karena kita nggak tahu berapa nominal awalnya, kita anggap dia satu-satu ya awalnya ya, per buah dulu ya. Berarti satu TV OLED dikali X nantinya ditambah satu kali Y itu harus 200. Kalau dibuat peta samaan itu menjadi 1X tambah 1Y kurang dari sama dengan 200 karena dia paling banyak bilangnya di soal. Yang pertama, lalu yang dua dia punya modal nih, ya. Modalnya itu untuk satu unit harganya 2,5 juta. Kita bisa tulis 2,5 JT aja di sini, ya. Sedangkan harga TV 4K 2 juta ya. Berarti 2 CT ya. Modalnya 390 juta. Nah, berarti di sini nanti petak samaannya 2,5 juta gitu ya. Tambah 2 juta itu kurang dari karena maksimal modalnya 390 juta. Nah, ntar tinggal dikecilin nih ya. Tinggal dikecilin bentuknya ini 05 habis, nolnya 5 habis, ini 05 habis juga. Nah, 25, 20, 3.900 itu masih bisa dikecilin ya. Itu tinggal bagi 5 aja semua ya. Masih bisa dikecilin lagi bagi 5 ya. Kalau itu dibagi 5 berarti bentuknya menjadi 5X ya. Bagi 5 semua berarti 5X tambah 2. Ini ada X ya, tuh ya Bapak Bapak ketinggalan nih X-nya. Nah, ini X ini Y ya. Berarti nanti 5X ya. 5X tambah 20 bagi 5 4 ya. 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 780. Nah, karena ini ngomongin objek berarti X dan Y-nya pasti positif. Nah, yang A dia salahnya kita cek ya apakah ada yang salah. Yang A, oh ternyata yang A ini benar ya. X tambah Y kurang dari 200. 5X tambah 4Y juga kurang dari. Nah, berarti yang A gimana ya? Kalau B itu salahnya di sini ya. B sama D dia kebalik ya. Kalau yang C itu dia sebenar kurang dari tapi ini lebih dari salah ya. Kalau yang E itu salahnya di X tambah Y lebih dari ya. Harusnya kurang dari karena paling banyak. Berarti yang tepat yang A aja ya. Jadi semuanya sama-sama kurang dari kecuali ini ya. Karena objek pasti positif. Itu bendanya ya. Nggak mungkin benda itu min ya. Semuanya untuk yang sudah melihat nomor 13 ini. Ya sambil dilihat nomor selanjutnya ya. Nomor 14 itu tentang program linear ya, di mana ada pengusaha mempunyai 1,6 kilogram tepung beras dan 2,6 kilogram tepung terigu untuk membuat kuenya nanti. Masing-masing udah ketahuan nilainya, berarti ini kita buat tabel lagi kayak tadi ya sama. Ini yang jadi X-nya itu adalah loyang kue M dan N-nya ya berarti ya. Sedangkan beras sama terigunya itu sumber dayanya gitu ya. Nah, ini beras, ini tepung gitu ya. Ini M, ini N. Ini kayak XY ya, ibaratnya ya. Nah, di sini kita punya 1,6 kilogram totalnya untuk beras ya. Dan 2,6 buat tepung totalnya gitu ya. Di mana rinciannya nanti adalah beras memerlukan 160 gram. Oke, oh berarti tadi nih, berarti 160 gram ini kita jadi tok ya. Gram ke kilo berarti bagi 1000. Atau mungkin kilogramnya aja yang dijadiin gram ya. Kalau kilogramnya dijadiin gram itu berarti tinggal dikali 1000 ya. 1 kilogram itu 1000 gram ya. 1,6 kali 1000 itu adalah 1600 kilogram. Nah, berarti nanti model matematikanya 160 beras untuk yang M. Yang N-nya ada 120 tepung beras gram. Kurang dari sama dengan ya. Sama dengan 1600. Nah, kurang dari karena di sini maksimum ya. Kalau maksimum berarti dia kurang dari sama dengan semua dannya nanti. Kecuali objeknya gitu ya. Kalau objek pasti positif. Yang terigu sama tulis 200. Yang N-nya itu tepung terigunya 300. Kurang dari sama dengan 2,6 tuh 2600. Nah, kayak gitu ya.
Sisanya X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, ini kita kecilkan dulu gitu ya. Ini kalau dibuat model matematika berarti kan 160X ya. Karena kita belum tahu total loyangnya berapa nantinya di akhir. Kita misalkan dia X. Nah, ini kurang dari sama dengan 1600-nya kita kecilin dulu ya. Ini bisa bagi 40 sebetulnya nih ya. Kalau dibagi 40 berarti 4X ya. 4X tambah 3Y bagi 40 itu 40 ya berarti ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 200 tambah 300 ya. 200X tambah 300Y itu sama dengan 2600. Ini bagi satu semua ya. Bagi satu semua maka menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 26. Nah, sama dengannya kita ganti karena maksimum berarti kurang dari sama dengan. Ini peta sama yang keduanya. Ya, semuanya seperti itu. Sorry, bentar. Nah, ini peta samaan yang tadi kita cari ya. Sisanya nanti X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0 ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat modelnya nanti, ini kita gambar ke dalam grafik Cartesius ya. Nah, ini pakai rumus kalau X-nya 0 berapa Y-nya gitu ya. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya berapa, tinggal dimasukin ke sini gitu ya. Nah, bentar ya. Nah, ini untuk yang garis pertama kalau X-nya 0, Y-nya 40/3. Kalau Y-nya 0, X-nya 10 gitu ya. Nah, ini tinggal hubungkan dulu. Nah, terus kalau misalkan ini X-nya 0, Y-nya 26/3. Kalau 26/3 itu nilainya sekitar 8,9 ya. Sekitar 8,9 ya. Berarti di bawahnya lagi ya, bisa ya. Ini 26/3, sedangkan kalau Y-nya 0, X-nya 13. Nah, karena semuanya keluar dari dan objeknya positif, berarti DP-nya ini ya. Karena dia kalau keluar dari itu daerah kotornya di kanan ya, yang bukannya nih. Nah, yang bukan nih ya. Ini bukan juga yang bawahnya. Berarti yang memenuhi himpunan tuh yang ini nih. Nah, ini nih ya. Karena semuanya kurang dari. Kalau ini 00 nggak usah ya, abaikan aja. Kita biasanya fokusnya ke sini, sama sini titiknya. Dan yang diambil, ini loyang kue biasanya pakai angka yang bukan pecahan ya. Nah, mungkin coba yang 10,0 dulu kita masukkan nilainya ke fungsi tujuannya adalah 250.000 X ditambah 300.000 Y ya. 300.000 Y. Nah, nanti kalau X dimasukin 10 berarti nanti hasilnya 2.500.000 ya. Nah, kalau yang satu lagi eliminasi nih. Yang ini nih ya. Kalau ini kita abaikan aja 26/3 itu kan pecahan ya. Kalau lo yang kue kan pasti nggak mungkin pecahan, biasanya kan bulat ya. Nah, jadi kita abaikan aja yang 26/3-nya itu ya. Kita coba jalankan yang eliminasinya dulu aja. Nanti ada 4X tambah 3Y sama dengan 40. Kita mau tahu titik yang di sini berapa ya. 2X tambah 3Y 26 nih langsung kurang bisa ya. Ini habis berarti 2X sama dengan 10 kurang 6, 14 ya. Berarti X-nya 7. Kalau X-nya 7 nanti Y-nya 4 ya. Kalau dicari nanti disubstitusi dapat Y-nya 4. Disubstitusi ke salah satu persamaan aja. Ya, seperti itu. Nah, nanti 7,4 ini kita masukin ke fungsi awal juga tadi ya. 2.500.000 gitu ya, kita hitung kali 7 tambah 300. Ini kebanyakan nolnya ya, sorry. Nah, 250.000 kali 7 sama 300.000 kali 4 ya. Kali 4. Nah, ini kalau dihitung coba ya, kita hitung sama-sama. Nantinya 2 juta, 250.000 kali 7 itu kan 1.000.000
750 ya. Ditambah 300.000 kali 4. Nah, itu dapat hasilnya 2.950.000. Nah, ini yang paling maksimum, tiang dodol ya. Di 14 caranya seperti itu, tidak perlu diuji semua titiknya, cari yang masih masuk akal jawabannya ya. Kalau ini kan pecahan nggak mungkin ya, berarti diambil yang bulat aja XY-nya, seperti itu. Berarti yang adalah jawaban yang tepat ya. Pak, kalau mau nyoba yang pecahan boleh nggak? Ya silakan gitu ya. Tapi kalau bisa yang bulat aja ya. Karena kan ini soal cita kan tergantung objeknya juga gitu ya. Dia bahasnya lebih kemana dulu nih? Apakah ke barang yang pecahan atau yang barang yang bulat bilangannya? Nah, biasanya barang yang diambil itu yang bulat bentuknya ya. Titiknya yang bulat bilangannya. Itu nomor 14. Oke. Sambil lanjut 15-nya di sini determinan ya. Nah, berarti 15 ini kita harus pertama jalankan dulu X sama dengan A tambah B-nya ya. X sama dengan A tambah B kita jalankan dulu. Di mana A-nya itu adalah min 4, 5, 2, 3 gitu ya. Tambah B, B-nya itu adalah, nah ini kali 3 semua ya. Berarti 3, 3 kali min 1 min 3, 3 kali min 3 min 9, 3 kali 4, 12. Sehingga X-nya itu nanti dijumlahin masing-masing komponen yang seletak ya. Kalau matriks yang seletak komponennya dijumlahin min 4 tambah 3 itu min 1, 5 tambah min 3 2, 2 tambah min 9 min 7 sama 3 tambah 12 15. Itu X-nya. Nah, karena kita akan mencari determinan Y, ingat sifat ya. Jadi kalau semuanya matriks persegi, ini kebetulan sama-sama persegi matriksnya, kita bisa pakai cara cepat yaitu menghitung det X kali determinan C aja. Ya, jadi nggak usah dikali dulu matriks kelamaan ya. Jadi kita mendingan langsung hitung determinan X-nya dulu berapa. Yang rumusnya itu AD min BC ya. Jadi ngilang dia rumusnya kalau determinan AD, A-nya itu min 1, D-nya 15, min B kali C, B-nya 2, C-nya min 7 dikali. Nah ini determinan X-nya itu berarti min 15, ini min ketemu min plus. Berarti min 15 tambah 14 itu min 1, berarti determinan X min 1 hasilnya. Sedangkan determinan C ini kita hitung dengan cara yang sama, AD min BC juga. A-nya min 4 kali 3 D-nya dikurangi oleh 5 kali min 2. Ini kalau dihitung min 4 kali 3 min 12. Min ketemu min plus, berarti plus 10 hasilnya min 2 ya. Berarti determinan C dikali min 2 ya. Karena tadi kan min 5 kali min 2 min ketemu min plus ya. Karena rumusnya kan AD kurang BC ya. Bukan AD tambah BC tapi AD kurang BC. Berarti min 4 kali 3 dikurang 5 kali min 2. Itu hasilnya min 2. Masukin ke rumusan yang ini ya. Hitung perkalian dari determinan X dan C. Berarti min 1 kali min 2 itu adalah 2. Berarti nomor 15 jawabannya yang E. Yaitu jawabannya 2 untuk nilai dari determinan Y-nya. Seperti itu untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 15.